Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Demi Barcelona, Miralem Pjanic abaikan tawaran menggiurkan MU. Gelandang Juventus Miralem Pjanic nampaknya benar-benar sudah membulatkan tekad untuk pindah ke Barcelona. Sang gelandang diberitakan sudah menolak tawaran untuk pindah ke Manchester United di musim panas nanti. Demi mendapatkan tanda tangan Pjanic, MU diberitakan siap memberikan kontrak dengan nilai besar agar sang pemain bersedia pindah ke Inggris musim depan. Namun sang gelandang diberitakan sudah lama mendambakan bermain di Spanyol. Ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya setelah berkarir cukup lama di Italia. Ibrahimovic akhirnya balik ke Milan usai 2 bulan di Swedia. Setelah 2 bulan di Swedia, Ibrahimovic akhirnya kembali ke kota Milan. Dikutip dari Football Italia, pria kelahiran Malmo ini sudah menginjakan kakinya di Bandara Milanello Senin 11 Mei 2020 waktu setempat. Ibrahimovic bersiap kembali berlatih bersama Milan setelah pemerintah Italia mengizinkan klub menggelar latihan secara tim pada 18 Mei mendatang. Namun Ibrahimovic tak akan bisa langsung kembali berlatih dengan rekan-rekannya awal pekan depan. Ia harus menjalani karantina selama 14 hari terlebih dahulu. Aturan ini diberlakukan untuk orang yang baru masuk ke Italia dari negara lain. Lampard bakal jadi salah satu pelatih terbaik dunia. Antonio Conte yakin Frank Lampard bakal jadi pelatih terbaik di dunia. Conte menilai Lampard beradaptasi dengan cepat menjadi juru taktik Chelsea. Conte yang memenangkan trofi di tahun pertamanya sebagai pelatih Chelsea pada musim 2016-2017 mengaku terkesan dengan pekerjaan yang telah dilakukan pelatih asal Inggris berusia 41 tahun itu sejauh ini. Pelatih Inter Milan itu menegaskan bahwa Lampard memiliki keterampilan, kemampuan untuk menjadi salah satu pelatih terbaik di dunia. Herrera layaknya anak 12 tahun saat berlatih dengan Mbappe. Ander Herrera menceritakan kisahnya berlatih dengan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain. Menurut Herrera, pemain 21 tahun tersebut memiliki bakat yang luar biasa. Ia mengatakan hal yang sulit ditandingi pemain lain dari Mbappe adalah kecepatannya. Mantan pemain Athletic Bilbao ini bahkan merasa seperti anak kecil yang berumur 12 tahun setiap kali beradu kecepatan dengan Mbappe dalam latihan. Ia mengibaratkan Mbappe layaknya pemegang rekor dunia lari, Usain Bolt. Herrera yakin dengan bakat yang dimilikinya, Mbappe akan meraih gelar Ballon d'Or 5 tahun mendatang. Messi sumbang 8 miliar rupiah ke Argentina. Lionel Messi terus berdonasi selama masa pandemi corona. Superstar Barcelona itu rupanya menyumbangkan uang sebesar 8 miliar rupiah untuk rumah sakit di Argentina. Uang tersebut nantinya akan disalurkan ke rumah sakit yang berada di Buenos Aires dan Santa Fe. Adapun uangnya akan dibelikan alat bantu pernafasan yang kini sedang dibutuhkan selama pandemi corona. Pada Maret, Messi memang berjanji akan mendonasikan uang sebesar 1 juta euro untuk membantu penanggulangan virus corona. Sebelumnya ia juga sudah menyalurkan bantuannya ke rumah sakit di Barcelona. Daniel James ungkap 4 idolanya di sepak bola. Winger Manchester United Daniel James membeberkan 4 pemain yang menjadi idolanya di sepak bola. Salah satunya merupakan legenda klub sekaligus manajernya di Wales, Ryan Giggs. Di laman resmi klub, James menyebutkan pemain yang menjadi idolanya saat tumbuh kembang, termasuk 2 ex-Chelsea dan 1 legenda Arsenal. Saat tumbuh kembang, James selalu menyukai Juan Mata, dahulu sering ia saksikan saat bermain untuk Chelsea. Selain itu, James juga menyukai Eden Hazard. Sang winger juga menyebut nama Thierry Henry sebagai salah satu idolanya, tetapi Ryan Giggs lah yang terbaik di antara semuanya.
Setipe dengan Messi, Coutinho jadi sulit bersinar di Barcelona. Menurut Frank de Boer, Philippe Coutinho memiliki kesamaan dengan Lionel Messi terutama dalam cara bermain. Namun karena setipe dengan Messi, Coutinho justru tidak cocok bermain dengan sang mega bintang di Barcelona. Hal itu juga membuat Coutinho sulit beradaptasi di El Barça. De Boer menilai Coutinho tak bisa bermain dengan apik di Barcelona lantaran perannya sudah dijalankan oleh Messi. Arteta ambil keputusan mengejutkan untuk Dani Ceballos. Pelatih Arsenal Mikel Arteta membuat keputusan bulat untuk tidak memperpanjang masa peminjaman Dani Ceballos dari Real Madrid. Hal tersebut dikarenakan sering cederanya dan inkonsistensi Dani Ceballos di Arsenal. Ceballos sendiri mengaku akan menghormati kontraknya bersama Arsenal yang habis pada 30 Juni 2020 mendatang. Ia sendiri menyayangkan masa peminjamannya bersama The Gunners tak berjalan mulus. Ini reaksi Kylian Mbappe usai ayahnya ditelepon klub. Manajer Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan sudah menelepon ayah Kylian Mbappe di tengah rumor minat terhadap pemain Paris Saint-Germain tersebut. Menurut rumor tersebut, Klopp disebut-sebut melontarkan pujian terhadap Mbappe dan mengaku sangat suka melihatnya bermain. Tampaknya terselip pula isyarat minat Liverpool menggaitnya. Seperti diklaim Liten Sport, Mbappe lantas bereaksi dengan positif terhadap hal tersebut. Penyerang asal Prancis berusia 20 tahun itu disebut tersanjung dengan minat dari klub terhadap dirinya. Klub-klub Liga Inggris diizinkan gelar laga kandang di stadion masing-masing. Klub-klub Liga Inggris diizinkan menggelar pertandingan di stadion mereka sendiri untuk menyelesaikan sisa laga musim ini di tengah pandemi virus corona. Ini sekaligus mengubah keputusan sebelumnya, di mana sisa pertandingan Liga Inggris musim ini akan digelar di tempat netral. Berdasarkan laporan Daily Mail, pihak berwenang Inggris, dalam hal ini kepolisian, tidak memiliki masalah dengan pertandingan dimainkan di kandang sendiri. Namun mereka meminta setiap klub untuk mematuhi aturan keselamatan yang ada dan wajib dipenuhi. Klub-klub Premier League kembalikan uang hak siar senilai 6,2 triliun rupiah. Klub-klub Premier League sampai saat ini masih mendiskusikan rencana melanjutkan kembali musim. Namun satu hal yang hampir pasti, bagaimanapun kelanjutan musim nanti, ada kerugian besar yang harus ditanggung. BBC melaporkan bahwa klub-klub mesti mengembalikan dana siaran televisi sekitar 340 juta pound sterling atau kira-kira 6,21 triliun rupiah. Ini tak lain karena pertandingan-pertandingan tak digelar sesuai jadwal semula dan hampir pasti tanpa penonton. Rabiot tak kunjung kembali ke Italia, Juventus mulai kehilangan kesabaran. Manajemen Juventus mulai kehilangan kesabaran kepada sang gelandang Adrien Rabiot yang tak kunjung kembali ke Turin, Italia. Seperti diberitakan Football Italia, Juventus berencana menaruh Rabiot ke pasar transfer karena tak kunjung pulang ke Italia. Rabiot merupakan satu dari dua pemain asing Juventus yang belum balik ke Italia. Satu pemain lagi yang belum balik ke Italia adalah Gonzalo Higuain karena mendapatkan cuti ekstra dari manajemen Juventus selama 7 hari. Rabiot sebenarnya bisa saja mengendarai mobil dari Prancis untuk balik ke Turin, Italia, jika alasannya kesulitan mendapatkan penerbangan. Hanya saja opsi itu tidak diambil ex-gelandang Paris Saint-Germain tersebut. Jika Serie A lanjut lagi, pemerintah Italia tuntut satu hal. Pembicaraan soal kelanjutan Serie A musim ini mencapai pada pembahasan protokol yang akan diterapkan. Football Italia melaporkan bahwa proposal protokol baru saja dikembalikan pemerintah dan Komite Sains ke FIGC menuntut adanya perubahan sebelum latihan dengan kontak diizinkan. Salah satu poin yang krusial adalah tuntutan pemerintah Italia bahwa jika ada salah satu orang di dalam tim, entah pemain atau staf teknis, positif COVID-19, maka seluruhnya harus dikarantina selama 15 hari. Hal itu juga secara otomatis membuat kompetisi dihentikan sepenuhnya.
pakai doping astronot pesepak bola Ukraina dihukum berat. Dilansir Daily Nation, UEFA menjatuhkan sanksi kepada Bešeđin. Sanksinya berupa larangan bertanding selama 1 tahun. Hukuman itu diberikan usai Bešeđin yang bermain untuk Dinamo Kyiv gagal dalam tes doping. Pemain berusia 24 tahun itu terbukti mengenakan stimulan Fonturacetam. Fonturacetam sendiri adalah jenis stimulan yang dilarang. Obat itu pertama kali diproduksi pada tahun 1983 untuk membantu para astronot Uni Soviet mengatasi kelelahan di ruang angkasa. Chiellini dan Balotelli berdamai setelah sempat berseteru. Perseteruan sempat terjadi di antara kapten Juventus Giorgio Chiellini dan penyerang Brescia Mario Balotelli. Pasalnya dalam buku autobiografinya, Chiellini menyebut Balotelli sebagai pemain yang tidak menghormati rekan setim sehingga layak ditampar. Kendati demikian, Balotelli mencoba mendinginkan suasana. Ia mengirimkan sebuah jersey kepada Chiellini sebagai bentuk isyarat damai. Meski Balotelli masih kerap kesal dengan perlakuan Chiellini, namun ia tetap menghormati mantan bek Livorno tersebut dan menganggapnya sebagai legenda. Menanggapi niat baik Balotelli tersebut, Chiellini pun menerima ajakan damai tersebut. Barcelona dan Inter sepakati transfer Lautaro Martinez. Kabar baik mendatangi Barcelona terkait upaya mereka dalam mendatangkan Lautaro. Dilansir Sport, Inter mulai melunak dengan pendekatan Barcelona dan bersiap melepas striker asal Argentina itu. Kabarnya Inter mau menerima uang 60 juta euro atau sekitar 967 miliar rupiah plus 2 pemain yakni Arturo Vidal plus Nelson Semedo atau Emerson. Lautaro pun sudah mencapai kesepakatan verbal untuk kontrak 4 tahun dengan Barcelona. De Jong dianggap tepat gabung Barcelona, De Ligt salah jalan. Legenda sepak bola Belanda Ronald de Boer menilai De Jong mampu beradaptasi dengan cukup baik di Barca. Meski performa De Jong belum bisa dibilang sebagus seperti saat membela Ajax, namun gelandang 23 tahun itu telah memenangkan kepercayaan pelatih dengan tampil di banyak pertandingan. Di sisi lain, De Ligt justru terlihat kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya sepak bola Italia. Dalam beberapa laga, De Ligt bahkan tampil buruk dan kerap melakukan blunder. Selain itu, mantan kapten Ajax tersebut juga cukup sering ditempatkan sebagai pemain cadangan. Meski punya banyak uang, Newcastle tak bisa langsung datangkan pemain top. Akuisisi yang dilakukan putra mahkota Arab Saudi membuat banyak pihak menilai Newcastle United akan langsung menjadi kekuatan baru di ajang Liga Inggris. Kendati demikian, mantan penggawa Newcastle, John Pernes, tak berpikir begitu. Menurutnya, meski Newcastle kini memiliki banyak uang, mereka tetap tak akan bisa merekrut nama-nama besar dunia. Pasalnya, Newcastle tak memiliki nama besar untuk menjadi daya tarik bagi para pemain top. Newcastle dipandang harus membuktikan diri terlebih dahulu bahwa mereka layak bersaing dan memiliki proyek yang jelas untuk bisa menggoda para pemain top berdatangan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!